Berbuakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Diwa porocu dayat Om narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parania kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi
Tari topeng Wayang Wong asal Buleleng, Bali diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. BNN Provinsi Bali kembali berhasil menangkap salah satu tahanannya yang kabur. Beragam atraksi di atas air membuka perhelatan wisata dan budaya di Festival Bahari Badung 2017. Beragam kemeriahan dan keseruan dalam Net 4.0 Indonesia Choice Award 2017. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan bawakan informasi menarik dan juga semuanya inspiratif yang kami rangkum hanya di Net Bali. Topeng khas Bali adalah topeng yang biasanya digunakan saat menari dan upacara. Tidak bisa dibuat dan dipakai sembarang orang. Rekan kami Vera Zenvia dan Dewa Priyana mengajak kita untuk mengenal lebih dekat serba-serbi topeng khas Bali. Berikut liputannya untuk Anda. Kecantikan alam dan budaya yang dijunjung tinggi di tengah zaman yang kian modern menjadi salah satu dari sekian banyak pesona Bali. Ritual upacara dan pagelaran budaya di Pulau Dewata bervariatif, bergantian memanjakan para turis. Salah satu warisan budaya turun-temurun yang masih mereka lestarikan ialah tari topeng. Tari topeng Bali kental dengan nuansa ritual magis dan sakral. Ada banyak jenis tari topeng yang biasanya dipertontonkan masyarakat Bali sebagai bagian dari pagelaran ataupun upacara agama. Topeng-topeng yang dipakai dalam kegiatan ini pun tak sembarangan. Ditemani seorang kerabat, saya mendatangi tempat pembuatan topeng di Purikawan Tanggu Danginan, Bangli, Bali. Di sini saya diajak melihat pembuatan topeng yang biasa digunakan untuk upacara. Salah satu orang yang berpengaruh dalam pembuatan topeng-topeng sakral di Purikawan Tanggu Danginan adalah Anom. Ia mulai menekuni pembuatan topeng sejak tahun 92. Proses pembuatan topeng sakral untuk upacara ini membutuhkan waktu lebih lama. Ada aturan yang harus dipatuhi, diantaranya pemilihan bahan, hari, dan waktu pembuatan. Kalau untuk sakral, itu melalui tahapan proses dan upacara. Pertama, dari mencari bahan, cari kayu. Nah itu kayu sebelum dipotong untuk kepentingan topeng dan sebagainya itu diupacarakan dulu. Proses pembuatannya tak sembarangan. Pengguna topengnya saat sudah jadi pun tak bisa sembarangan. Hanya orang yang sudah disucikan saja yang bisa mengenakan topeng sakral dan menarikannya. Kalau misalkan dalam tarian itu yang memerankan itu memang khusus untuk yang ini, yang ini peran ini, atau semua peran bisa dimainkan oleh satu orang? Kalau untuk sakral tuh biasanya, kalau untuk rangde itu biasanya udah ditunjuk oleh kita memohon kepada beliau yang tunjuk siapa. Sedangkan untuk tarian-tarian yang pendukungnya boleh siapa aja, boleh nggak ya? Sama seperti barong. Tarian topeng yang sering ditampilkan pada upacara-upacara keagamaan umat Hindu Bali adalah topeng keras, topeng tua, dan topeng dalam. Setiap tarian memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan peran topeng yang dibawakannya. Salah satu penari yang diperbolehkan menarikannya adalah Gederai. Ia sudah menekuni dunia tari sejak tahun 80-an. Penari senior ini kini aktif menari di upacara besar keagamaan.
Oh, sebenarnya di Bali sendiri terkait tarian itu, di beberapa daerah pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau tarian tadi yang ditarikan sama Aji ini terkait topeng, itu ciri khasnya yang seperti apa? Kalau versi Bangli, ya saya tekuni, memang kayaknya seperti ini. Kalau versi pakem-pakem di lain daerah itu, ya seolah-olah kami memang sih tertarik dengan pakem. Tapi saya yang melestarikan ini adalah pakem Banglinya. Berbagai jenis topeng diciptakan sesuai dengan peran dan cerita tarian yang akan ditampilkan penari. Ada topeng sakral yang tidak boleh dilihat sembarang orang. Tapi ada juga topeng bisa dilihat dan dipegang siapa saja. Topeng-topeng ini contohnya. Kepercayaan umat Hindu Bali akan kekuatan magis dan sakral pada setiap benda yang mereka ciptakan menjadi energi tersendiri bagi kehidupan masyarakat Bali. Topeng-topeng sakral yang menjadi bagian dari ritual keagamaan dan seni budaya ini hanya satu contoh dari sekian banyak budaya khas warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Kesenian tradisional Indonesia kembali diakui oleh dunia. Kali ini tari topeng Wayang Wong asal Buleleng, Bali diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Ya, seni drama topeng yang memainkan kisah-kisah Ramayana ini sudah ada sejak abad ke-17. Desa Tejakula yang terletak di bagian timur Buleleng, Bali menjadi saksi sejarah panjang seni topeng Wayang Wong di Pulau Dewata. Di sini terdapat 180 topeng atau tapel yang biasa digunakan untuk memainkan kisah-kisah Ramayana. Lakon yang diperankan oleh sekitar 40 seniman asal Buleleng ini mengisahkan peperangan antara Rama, Raja Ayodhya, melawan Rahwana, Raja Alengka. Setelah melalui proses panjang, akhirnya kesenian tari topeng Wayang Wong ini diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO. Yang termasuk dalam 3 genre tari tradisional di Bali yang telah masuk dalam daftar representatif warisan budaya tak benda bagi kemanusiaan dari UNESCO. Sebagaimana yang sertifikatnya baru saja telah saya serahkan tadi kepada Pak Bupati. Penghargaan ini menjadi kebanggaan tak terkira bagi para penggiat seni tari topeng Wayang Wong. Mereka makin terlecut untuk menjaga kelestarian budaya ini hingga generasi selanjutnya. Pada para seniman Wayang Wong yang dianggap sudah langka, nah tentunya kami sangat bersyukur sekali dan senang sekali terutama dari seni Wayang Wong Bunda Muti Tejakula ini terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua tentunya untuk mempertahankan ini tentu generasi muda di Tejakula yang punya bakat seni terutama penari Wayang Wong ini tentu kami selaku penasehat Wayang Wong Bunda Muti Tejakula ini akan terus melaksanakan pembinaan. Upaya ini mendapat dukungan dari generasi muda setempat. Tak hanya menjadi penikmat atau penonton, sebagian generasi muda Buleleng juga dengan sadar mempelajari kesenian khas daerah mereka. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Puluhan warga Jakarta mengirimkan pesan dan semangat positif untuk bangsa Indonesia. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar.
Bareng Andre Hesti? Bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Puluhan warga Jakarta mengirimkan pesan dan semangat positif untuk bangsa Indonesia. Diharapkan acara ini dapat mendorong semangat kebangsaan yang damai dan cinta kebinekaan. Mengirimkan kartu pos sudah jarang dilakukan di zaman serba digital ini. Tapi minggu pagi ini puluhan warga Jakarta berkesempatan mengirimkan pesan melalui kartu pos. Inilah acara surat untuk Ibu Pertiwi yang digelar di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Diselenggarakan oleh berbagai organisasi dan forum humas BUMN, pesan berisi semangat dan harapan tentang Indonesia dituliskan peserta. Ingin menyampaikan aja sih, kan ini kan di sini kan juga nulis surat juga kan, soalnya kali aja dengan aku nulis surat untuk warga negara Indonesia ini mungkin Indonesianya bisa lebih memperbaiki apa yang kekurangan Indonesianya sendiri. Harapan perbaikan citra Indonesia di mata dunia internasional juga ada. Kedepannya harus bisa lebih menghubungkan masyarakat Indonesia ke negara-negara luar sih. Jadi kita sebagai humas pribadinya yang Indonesia punya. Melalui acara ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebangsaan berdasarkan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kami Humas Indonesia ingin memberikan kontribusi walaupun kecil, bagaimana kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, 260 juta masyarakat Indonesia itu adalah Humas Indonesia. Acara ini ditutup dengan pelepasan burung merpati sebagai simbol komitmen perubahan membawa Indonesia ke arah lebih baik. Dias Bella, Lukmanul Hakim melaporkan untuk Net. Seorang siswi SMA di Banyuwangi, Jawa Timur mendadak viral di media sosial setelah memposting status dengan tulisan yang sangat menginspirasi. Status-statusnya ini dinilai berani mengkritisi kondisi masyarakat Indonesia, khususnya soal keberagaman. Pengguna media sosial mungkin pernah mendengar atau membaca tulisan-tulisan dari seorang siswi kelas 3 SMA di Banyuwangi bernama Aza Firda Inayah. Asa panggilan akrabnya. 15 Mei lalu, Asa memposting tulisan berjudul Warisan. Asa menyebut agama, suku, dan ras ialah bagian dari warisan yang manusia dapatkan dari generasi penerus mereka. Postingan ini pun dibanjiri komentar dan di-share lebih dari 50.000 kali. Yang menyukainya pun nyaris 100.000 akun. Buah dari tulisan ini, akun Facebook Asa sempat hilang selama 1 hari. Layaknya siswa pada umumnya, Asa merupakan siswi SMA Negeri 1 Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur yang aktif dan kritis. 8 Desember 2016, geram akan cacian maupun sindiran yang memecah belah persatuan karena isu agama di media sosial, Asa mengunggah tulisan pertamanya. Asa menganggap virus kebencian lewat media sosial ini gampang dijadikan alat untuk memecah kemajemukan bangsa Indonesia. Tulisannya direspon positif netizen dan viral. Asa akui inspirasinya muncul dari berbagai referensi. Inspirasi saya dari bacaan-bacaan yang saya baca dan kehidupan sehari-hari saya sendiri.
Emang medsos itu menurut Saman apa seperti apa sih? Medsos itu adalah sarana kita untuk terhubung dengan orang-orang yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal, dan sarana kita untuk belajar dan menyebarkan sesuatu yang bermanfaat, bukan menyebarkan sesuatu yang negatif. Sekolah pun merespon baik popularitas Asa. Sejak duduk di bangku SMA, Asa sudah dikenal akan prestasinya. Untuk prestasi Asa di kelas itu termasuk 10 besar di bidang akademik, dan untuk di bidang penguasaan IT, sekolah akan memberikan penghargaan. Buah pemikirannya yang dinilai mengapresiasi dan mendamaikan umat beragama ini diapresiasi oleh Universitas Indonesia. Asa pun meraih penghargaan berupa fasilitas belajar hingga beasiswa kuliah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Kita beralih ke berita selanjutnya. Peragaan busana yang tak biasa digelar di sebuah perguruan tinggi di Surabaya. Mengingatkan budaya Indonesia yang beraneka ragam, para mahasiswa ini menampilkan busana adat berbagai daerah berbahan hasil daur ulang. Baju adat Dayak, Lampung, Minangkabau, hingga Rote. Inilah sebagian busana daerah yang diperagakan di Institut Sains Terapan dan Teknologi Surabaya, Jawa Timur, Kamis sore. Tak sembarang, busana-busana karya mahasiswa semester 2 ini berbahan dasar hasil daur ulang sampah. Selain menumbuhkan kecintaan tanah air, 8 busana daerah diperagakan untuk mengasah kreativitas mahasiswa dalam memanfaatkan limbah plastik. Tapi bajunya ini kami buat modelnya seperti kebaya. Tapi yang kami mau nonjolkan itu dari penutup kepala sama piringnya. Kalau dari penutup kepala ini dari kardus, terus pernak-perniknya ini dari bungkus makanan. Berbekal ketekunan dan kreativitas, sampah pembungkus makanan, minuman, dan barang-barang tak terpakai lainnya ini diolah menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Karena sekarang kan kita ketahui kalau semakin zaman ini semakin maju, banyak barang-barang bekas dan terutama sulit untuk didaur ulang. Nah, di sini kita menunjukkan kalau barang-barang bekas itu bisa didaur ulang dengan baik. Diharapkan bisa mengingatkan keberagaman bangsa Indonesia. Acara ini juga menambah kepekaan masyarakat kota untuk mengurangi sampah plastik di sekitar mereka. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. BNN Provinsi Bali kembali berhasil menangkap salah satu tahanannya yang kabur. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Halo, Tiang Dewa Priyana, video jurnalis NET TV Biro Bali. Sebagai seorang video jurnalis, saya bertugas melakukan pengambilan gambar dalam proses peliputan. Panorama alam Bali yang terkenal keindahannya menjadi satu tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa menampilkannya dalam layar kaca yang lebih dekat dengan masyarakat, kemudian juga tampak keindahannya. Di ulang tahun yang kedua ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun NET TV Biro Bali yang kedua. Semoga kedepannya makin diterima oleh masyarakat Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET.
BNN Provinsi Bali kembali berhasil menangkap salah satu tahanan yang kabur pada Selasa lalu. Wayan Murdana alias Lengkong yang merupakan pecatan polisi berhasil ditangkap di Lombok Utara pada Kamis sore. Wayan Murdana alias Lengkong, salah satu dari 4 tahanan BNNP Bali yang kabur pada Selasa 16 Mei lalu, Kamis sore berhasil ditangkap di sebuah homestay di Jalan Raya Senggigi, Lombok Utara. Saat ditangkap, Lengkong tidak melakukan perlawanan. Dugaan awal, Lengkong merupakan otak dari kaburnya 4 tahanan BNN. Lengkong sudah mempersiapkan gergaji saat sedang mengikuti proses sidang untuk selanjutnya digunakan menjebol trali besi ventilasi kamar mandi ruang tahanan BNN. Tim BNN masih mendalami dari mana Lengkong mendapatkan gergaji dan alasannya kabur dari tahanan. Kabag Umum BNNP Bali AKBP Sang Dewa Sukawiasa belum berani memastikan terkait adanya isu ketakutan Lengkong atas adanya ancaman dari napi narkoba di Lapas Kerobokan Denpasar, mengingat Lengkong pernah menjadi anggota Buser Satuan Narkoba, namun kemudian diberhentikan secara tidak hormat akibat suatu kasus. Hasil interogasi awal, memang dia saat sidang di kejaksaan ini, dia merasa dirinya diancam hukuman berat, gitu. Jadi dia bingung. Seharusnya ini dia jadi saat itu dia tidak punya pikiran jalan lain lagi, dia mencoba melarikan diri. Karena takut, ya karena mungkin kena ancaman hukuman dan lain sebagainya itu. Lengkong merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Denpasar yang sedang menjalani proses sidang dan dituntut 10 tahun penjara. Dari 4 tahanan yang kabur, 3 diantaranya sudah berhasil ditangkap, yakni Heri Agus Sugiono alias Gus Topi usia 46 tahun, Wayan Putus Sumarayasa usia 33 tahun, Wayan Murdana alias Lengkong. Dari 3 tahanan tersebut, 2 diantaranya tertangkap, sementara 1 tahanan yakni Putus Sumarayasa menyerahkan diri. Ketiga tahanan ini kini sudah ditahan di ruang tahanan BNNP Bali. Mereka ditahan di ruang terpisah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, pada Selasa 16 Mei lalu, 4 tahanan BNNP Bali melarikan diri dengan cara menjebol trali besi ventilasi kamar mandi tahanan sekitar pukul 5 pagi. Tim BNNP Bali kini masih memburu 1 tahanan lagi, yakni Ferry Aryadi. Akibat ulahnya ini, mereka terancam hukuman yang lebih berat dari tuntutan sebelumnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Polda Bali mendukung program Korlantas Mabes Polri yang mencanangkan Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan. Melalui berbagai sosialisasi tertib berlalu lintas, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose berharap angka kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Korlantas Mabes Polri Minggu pagi melaunching program Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan serentak di seluruh Indonesia termasuk Polda Bali. Berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi tertib berlalu lintas digelar dalam launching di lapangan Bajra Sandi, Renon, Denpasar. Program ini diharapkan mampu menekan tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia khususnya di Pulau Bali. Untuk wilayah Denpasar sendiri pada tahun 2016 lalu, kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan 42% dari tahun sebelumnya. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menghimbau masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas guna meminimalisir angka kecelakaan. Bagaimana menjaga keselamatan dalam berlalu lintas untuk meminimalisir korban-korban. Kita tadi sudah memberikan bantuan juga kepada yang cacat, tapi bagaimana kita juga meminimalisir, karena kalau kita lihat korban kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan korban terorisme lebih banyak korban kecelakaan lalu lintas. Dalam kegiatan ini Polda Bali juga memberi santunan berupa kursi roda dan tongkat kaki bagi korban kecelakaan. Pada tanggal 9 Mei lalu, Polda Bali juga telah menggelar operasi patuh untuk menekan angka kecelakaan. Operasi yang berlangsung selama 2 pekan ini akan berakhir pada tanggal 22 Mei. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memimpin rapat kerja nasional yang dihadiri sekitar 1.500 kader di Sanur, Denpasar Sabtu pagi kemarin. Tidak seperti biasanya, rakernas kali ini tertutup bagi media. Megawati Soekarno Putri tiba di Hotel Bali Beach Sanur sekitar pukul 10 WITA untuk membuka rakernas PDI Perjuangan. Didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan pengurus DPP lainnya, Megawati langsung masuki ruangan rakernas tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada media. Tampak 3 Menteri Kabinet Kerja, Puan Maharani, Yasona Lauli, dan Anak Agung Puspayoga yang juga tidak memberikan pernyataan terkait agenda rakernas kali ini. Rakernas ini berlangsung tertutup untuk awak media.
Sejumlah petugas keamanan partai disiagakan di depan lobi hotel untuk mensterilkan lokasi Rakernas. Informasi dari salah seorang pengurus DPD PDI Perjuangan Bali, Rakernas ini akan membahas evaluasi kerja partai. Rakernas ini dihadiri sekitar 1.500 pengurus DPD dan DPC PDI Perjuangan dari seluruh tanah air. Ratusan masyarakat dari berbagai komponen Jumat malam menggelar aksi Malam Renungan AIDS Nusantara di kawasan Monumen Bajra Sandi Denpasar. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengingatkan masyarakat terhadap penyebaran virus HIV/AIDS. Ratusan lilin mewarnai Malam Renungan AIDS Nusantara di kawasan Monumen Bajra Sandi Denpasar. Malam renungan ini diikuti ratusan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kota, PNS, remaja, hingga LSM dan organisasi massa terkait. Kegiatan ini merupakan partisipasi Indonesia atas misi dan aksi dari The International AIDS Candy Lake Memorial yang dikoordinir oleh jaringan global orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Sesuai temanya, yakni Ending AIDS Together. Malam renungan ini juga sebagai ajang untuk saling mengingatkan masyarakat Bali, khususnya untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus HIV/AIDS dan tidak mendiskriminasi bagi orang yang hidup dengan AIDS. Saya kira momen ini penting sekali untuk kita selalu lakukan setiap tahun untuk memberikan informasi pemahaman kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda dalam rangka kita untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Karena dengan kalau tidak sejak terus-terusan kita lakukan upaya pemahaman kepada seluruh masyarakat, kita khawatir ini akan terus berubah. Dengan pola-pola seperti ini, saya kira akan mampu menekan tumbuhnya HIV/AIDS. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali, pada tahun 2016 tercatat 1.773 orang terjangkit HIV/AIDS, 21 orang diantaranya meninggal. Sementara pada tahun 2015, tercatat sebanyak 1.794 orang mengidap HIV/AIDS dan meninggal 37 orang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat Festival Bahari Badung yang digelar di Tanjung Benoa, Bali. Tetap di NET Bali. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET.
Kabupaten Badung menggelar Festival Bahari di Tanjung Benoa. Beragam atraksi di atas air membuka perhelatan wisata dan budaya ini. Flyboarding alias permainan papan air berpenggerak jet yang membuat pemainnya terbang bak Iron Man membuka Festival Bahari Badung 2017 Jumat siang. Beragam manuver ditampilkan oleh belasan pemain. Hasilnya kolaborasi ketangkasan dan keindahan layaknya tarian di atas air tersaji. Aksi ini pun sukses memukau pengunjung. Selain flyboard, atraksi olahraga air lain turut meriahkan acara. Wisata watersport belakangan memang menjadi unggulan sekaligus ikon kabupaten ini, khususnya di kawasan Tanjung Benoa. Bermisi mempopulerkan sekaligus mengembangkannya. Watersport dijadikan bintang utama pembukaan festival ini. Kami ingin potensi bahari ini semua kita akan hidupkan. Dan ketika kami hidupkan ini ada tanggung jawab oleh kita semua untuk nanti akan kita kembangkan. Sudah barang tentu nanti akan masyarakat setempat, masyarakat sekitar itu akan mendapatkan sebuah tempat untuk mereka mengambil pekerjaan. Tak hanya menyaksikan, pengunjung juga diajak berpartisipasi dalam berbagai acara yang terselenggara, termasuk sejumlah turis mancanegara. Wisatawan pun menyambut positif gelaran ini. It's very cool, it's very nice. And in France, I don't have this dance. I like it. Selain destinasi wisata, festival juga mengusung misi mengembangkan potensi budaya. Untuk itu, pertunjukan seni khas masyarakat Bahari tak luput tersaji. Seluruhnya dibawakan langsung oleh warga pesisir ini. Pembukaan Badung Bahari Festival 2017 ditutup dengan tarian nelayan massal yang ditarikan sekitar ratusan siswa SD dan SMP ya. Tarian nelayan massal ini dipilih untuk bisa mengingatkan kembali pada generasi muda untuk tetap melestarikan profesi nelayan yang sejak zaman dahulu kala banyak digeluti oleh warga dari Pulau Dewata. Tahun ini menjadi kali pertama Festival Bahari Badung terselenggara. Rangkaian acara akan tergelar 3 hari hingga hari Minggu 21 Mei mendatang. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Sebanyak 19 tim dari 9 negara dan 10 tim perahu naga dari berbagai daerah di Indonesia ramaikan ajang Festival Bahari Badung 2017. Melenturkan tubuh, mengatur strategi, dan tidak lupa berdoa. Itulah beberapa persiapan yang dilakukan sejumlah tim sebelum berlomba dalam ajang Bali Dragon Boat Festival atau Festival Perahu Naga. Dan mereka pun bersiap menuju garis start. Menggunakan perahu sepanjang sekitar 5 meter, sebanyak 12 orang dalam setiap timnya ini harus menempuh jarak 600 meter menuju garis finish. Tentunya setiap tim harus mendayung sekuat tenaga untuk mencapai finish terdepan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai garis finish sekitar 1 menit 20 detik. Kekompakan tim menjadi peran utama dalam perlombaan ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ritme suara drum yang ditabuh oleh drummer atau penggebuk drum di bagian depan perahu. Suara drum ternyata mempengaruhi semangat setiap tim. Semakin cepat ritme suara drum, semakin cepat pula ayunan dayung setiap anggota tim. Kalau drummernya nggak bisa nyesuaiin sama dayungan kita yang pendayung juga bingung gitu. Drummer sama tekong kemudian di belakang itu yang berperan utama kalau saat perlombaan. Bali Dragon Boat Festival atau Festival Perahu Naga merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam ajang Festival Bahari Badung. Kegiatan yang berlangsung di Pantai Kedonganan ini digelar selama 2 hari. Ada 19 tim yang mengikuti festival ini. 9 tim diantaranya berasal dari sejumlah negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, New Zealand, Hong Kong, hingga Amerika. Dan 10 tim lainnya berasal dari 10 daerah di Indonesia seperti Makassar, Sumatera Barat, maupun Kalimantan.
Kegiatan yang melibatkan negara luar ini merupakan kali pertamanya digelar di Bali dan merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan potensi bahari yang ada di Kabupaten Badung, khususnya di Pantai Kedonganan, Bali. Sportnya, saya melihat Pantai Kedonganan ini sangat pas apabila dibuat di sini itu ikon yang bagus di Pantai Kedonganan ini adalah Dragon Boat. Nah, itu salah satu misi saya. Mimpi saya hanya memajukan pariwisata. Kegiatan Festival Perahu Naga yang melibatkan beberapa negara rencananya akan digelar rutin setiap tahunnya. Diharapkan festival tersebut nantinya akan berdampak positif bagi pariwisata di Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pada Pesta Kesenian Bali ke-39 2017 nanti, Kabupaten Buleleng akan menerjunkan 1.000 lebih seniman asli Buleleng. Rencananya, pada Pesta Kesenian Bali, Kabupaten Buleleng akan banyak menampilkan tarian khas Bali Utara yang hampir tenggelam. Pesta Kesenian Bali selalu ditunggu-tunggu oleh para seniman di Pulau Dewata, Bali. Ajang ini merupakan tempat menuangkan kreativitas seninya serta menggali kembali potensi seni dan tari dari daerahnya masing-masing. Menjelang Pesta Kesenian Bali ke-39 di Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng memantapkan seluruh duta yang akan mewakili Buleleng. Diperkirakan sebanyak 1.000 lebih seniman yang akan dilibatkan pada Pesta Kesenian Bali ini. Pemantapan para peserta Pesta Kesenian Bali Kabupaten Buleleng digelar di panggung terbuka eks Pelabuhan Buleleng Jumat malam kemarin dengan menampilkan berbagai seni tarian yang nyaris ditinggalkan oleh masyarakat Buleleng. Salah satunya tarian Palawakya yang dimiliki Buleleng di dua wilayah yang sering disebut Dangin Enjung dan Dauh Enjung. Tarian Palawakya yang akan dipentaskan pada PKB kali ini tari Palawakya Dauh Enjung yang mulai ditinggalkan oleh seniman Bali. Tarian ini diciptakan oleh almarhum Ketut Merdana yang berasal dari desa Kedis. Tarian Palawakya Dauh Enjung ini merupakan hasil rekonstruksi para seniman Buleleng. Kalau Palawakya Dauh Enjung bedanya di pengawet semua beda itu. Kalau persamaannya hanya ada di terompong sampai lagu itu aja. Kalau di pengecet itu beda juga. Saya ini menggali tari Palawakya Dauh Enjung ini baru ini sekitar 2 bulanan yang kali ini. Tidak saja tabu kekebiaran yang akan dipentaskan, Duta Kabupaten Buleleng juga mempersembahkan satu seni Janger Menyali yang merupakan hasil rekonstruksi para seniman di desa tersebut. Selain Janger, satu tarian kreasi tentang wisata Lovina serta kerajaan Buleleng pun akan ditampilkan untuk menghibur masyarakat Bali. Sekarang tentang air. Nah, semua kesenian materi seni yang akan ditampilkan dalam PKB provinsi harus mengacu pada tema itu. Namun tidak terlepas daripada kekhasan daerah masing-masing. Seperti kita mengambil gong kebiar di Buleleng, materi-materi yang kita ambil semuanya potensinya Buleleng. Dari kreasinya kita mengangkat dari anak-anak dari potensi Lovina dengan lumba-lumbanya. Kemudian dari gong dewasa kita mengangkat tentang cerita ketipat yang merupakan sumber kehidupan. Pada Pesta Kesenian Bali Kabupaten Buleleng kali ini pun dimeriahkan sejumlah kelompok seni asal Aceh dan Papua. Tarian Saman asal bumi Serambi Mekah ini pun ikut dipentaskan di panggung terbuka eks Pelabuhan Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan mengikuti liputan tentang berbagai ragam kemeriahan dalam keseruan NET 4.0 Indonesian Choice Award 2017. Tetap di NET Bali.
Nama saya Putu Wijana, saya salah satu kontributor di Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Tugas seorang kontributor adalah mengirimkan berita yang berimbang, baik hard news maupun soft news yang ada di Kabupaten Buleleng. Di ulang tahunnya yang kedua, saya ucapkan selamat untuk Net Bali. Semoga menjadi televisi inspirasi dan pilihan Semeton Bali. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kemeriahan Indonesian Choice Award 2017 masih terasa ya, yang walaupun selesai digelar pada minggu malam kemarin, keseruan musik dan penampilan kece para pengisi acara tampak terlihat pada pagelaran tahunan tersebut. Dan selamat sekali lagi untuk para penerima penghargaan. Net 4.0 Indonesian Choice Award sudah jadi berlangsung, dan untuk tahu nih bagaimana keseruannya, sekarang ini udah ada salah satu pemenang dari awards yang ada di Indonesian Choice Award, Chelsea Islan. Halo Chelsea, gimana? Hey, halo semuanya, good evening, good people. I'm speechless, and ini aku sangat bersyukur dan thankful sekali. Terima kasih atas dukungannya untuk semua yang sudah vote saya, dan pastinya terima kasih untuk CIFC, Chelsea Islan Fans Club seluruh Indonesia. Kayaknya kalau kita dengar keseruannya dari satu orang aja itu masih kurang. Nah, ini salah satu lagi, masih ada salah satu pemenang Movie of the Year, Om Indro Warkop. Om Indro, gimana nih menang? Tadi keseruannya di dalam seperti apa nih? Ya, bukan main ya. Ini menurut saya untuk kelas ulang tahun TV termegah kelihatannya ya. Perasaan nih menang Movie of the Year, gimana nih Om? Ya, ini sebuah apa ya, katakanlah justru sebuah beban untuk kita. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua menurut saya, untuk film Indonesia. Dan marilah kita sama-sama semua berkarya menurut saya. Karena sekarang bangsa ini sudah menuntut kita untuk bisa berkarya lebih hebat lagi. Dan satu lagi untuk lengkap ini mengetahui bagaimana keseruannya tadi di Net 4.0 Indonesian Choice Award, ada satu lagi nih, Najwa Shihab. Mbak Najwa, halo. Halo. Jadi gimana Mbak Najwa di dalam keseruannya? Aduh, seru banget, betul-betul dari satu performance ke performance yang lain sampai nggak kedip, dan masing-masing tuh beda-beda, jadi selalu ada kejutan yang beda-beda, so it's a very good job, very good job. Ya, jadi tadi itu sudah 3 orang yang menggambarkan bagaimana keseruannya di dalam Net 4.0 Indonesia Choice Award. Jadi selamat ulang tahun untuk Net dan Net for Good People. Sebanyak 13 penghargaan telah dibagikan dalam acara Net 4.0 Indonesian Choice Award 2017. Penghargaan Lifetime Achievement tahun ini diberikan kepada grup musik Bimbo. Ajang penghargaan Indonesian Choice Award 2017 telah digelar. Tahun ini ada 13 kategori yang diberikan kepada sejumlah insan berbakat di dunia hiburan dan industri kreatif tanah air. Untuk penghargaan artis dan aktris of the year tahun ini masih dipegang Reza Rahardian dan Chelsea Islan. Good evening, good people. Pertama-tama saya ingin mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Creative Innovative Person Sementara of the Year untuk kategori 2017. Creative and Innovative Person of the Year diraih Raditya Dika. Saya mau memberikan penghargaan ini untuk kucing saya Kobo yang Indonesian Choice Awards 2017 kepada grup ini. Serta untuk penghargaan Lifetime Achievement jatuh pada grup musik legendaris Bimbo. Grup ini dinilai konsisten selama berkarya di dunia musik selama 50 tahun. Lagu-lagu ciptaannya juga syarat akan makna perdamaian. Saya ingin berterima kasih kepada Net TV dan saya harap semuanya juga bisa ikut. Hari-hari ini negara kita gonjang-ganjing, ada yang merusak persatuan. NKRI tetap satu. Para peraih penghargaan berdasarkan pilihan dari masyarakat. Mekanisme pemilihan dilakukan melalui media sosial Twitter. Ya, kita beralih ke luar negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengawali kunjungan kenegaraan pertamanya ke luar negeri dengan menghadiri KTT Islam Arab Amerika. Kedatangan Donald Trump ini disambut hangat Raja Salman. Dengan terpatah-patah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha mengikuti gerakan tarian Arda atau tarian pedang. Sadar tak seirama, ia pun coba melontarkan senyuman ke sana kemari sembari menari. Turut menari pula Raja Arab Saudi Salman Abdul Aziz yang menari dengan semangat. Tarian pedang ini diikuti oleh Trump Sabtu malam dalam undangan khusus oleh Raja Salman ke Pusat Kebudayaan King Abdul Aziz. Tarian ini menjadi simbol kultural Saudi dan dibawakan di saat perayaan istimewa saja. Siang sebelumnya, kedatangan Presiden Trump untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi Islam Arab Amerika disambut langsung oleh Raja Salman. Kedatangannya ke Arab Saudi ini adalah lawatan resmi luar negeri pertamanya usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Donald Trump juga mendapatkan penghargaan medali emas King Abdul Aziz di dalam Istana Al-Yamamah. Ini adalah penghargaan tertinggi untuk warga sipil dari Raja Arab Saudi untuk mengapresiasi upayanya mempererat hubungan kedua negara. Puncaknya, dalam pertemuan ini pula, kesepakatan bisnis antara Arab Saudi dan Amerika Serikat mencapai 350 miliar dolar Amerika. Konferensi tingkat tinggi Islam Arab Amerika digelar hari ini dan dihadiri sekitar 50 pemimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya. Presiden Joko Widodo menghadiri Forum Arab Islamic American Summit di Arab Saudi. Dalam acara yang dihadiri oleh 55 kepala negara itu, juga dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Minggu siang waktu Arab Saudi, Presiden Joko Widodo memenuhi undangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz untuk hadir dalam Forum Arab Islamic American Summit di Riyadh. Pertemuan ini diikuti oleh 55 kepala negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Forum ini juga menghadirkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai pembicara utama. Trump menyampaikan tentang persatuan dunia Muslim dalam perang melawan terorisme. Ini adalah pidato Trump pertama di depan kepala negara-negara Muslim. Seperti diketahui, Trump sempat dikritik karena kebijakannya yang dinilai menyudutkan warga Muslim di Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Jokowi di acara yang berlangsung sehari itu juga diagendakan menjadi salah satu pembicara. Jokowi menyampaikan isu penanggulangan terorisme dan radikalisme. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Tren busana musim semi dan musim panas untuk tahun 2018 dipamerkan di Bali. Mengedepankan kain khas Indonesia, puluhan desainer muda dari tanah air pamerkan adi busana karyanya. Tenun, salah satu kain khas Indonesia ini tak pernah kehabisan motif. Aneka warna benang yang terjalin harmoni. Dan di Bali, ende adalah nama kain khasnya. Ragam dan corak kainnya selalu penuh warna sebagai cerminan keindahan budaya Bali. Jenis busananya pun beraneka rupa, kasual, semi formal, atau formal. Busana yang ditampilkan ini merupakan tren untuk tahun 2018.
Bertema Spring Summer, inilah pagelaran Bali Fashion karya 40 desainer muda tanah air diselenggarakan oleh Indonesia Fashion Chamber Denpasar. Sesuai cuaca Bali, busana diciptakan agar tetap nyaman digunakan pada iklim tropis. Karena kita ada di Bali, jadi dan di Bali itu kita pengen identiknya kan ini ya, lebih ke suasana-suasana resort, suasana-suasana pantai. Jadi kita lebih mengadopsi secara internasional summer, spring, cuman kita sesuaikan dengan iklim di Bali. Mempromosikan Bali dengan cara yang berbeda. Tema-tema unik pun ditawarkan para desainer. Ya, kalau spring summer itu memang stylenya antara spring dan summer itu masih seperti jaket-jaket ya, tapi karena kita di sini saya mendesainnya itu semi formal casual. Jadi sebenarnya stylenya bisa dipakai formal seperti acara kantor, bisa juga dipakai untuk keundangan semi formal atau acara jalan-jalan. Kita dalam desain kita perlu semacam muse ya. Apa yang menjadi basic dari rancangan kita, kemana kita arahkan rancangan itu, kita ada basicnya. Jadi karena dengan saya bikin ayam itu, spring summer berarti pakaiannya itu harus berwarna. Diselenggarakan selama 3 hari di TS Jouts Minyak, pagelaran busana ini digelar hingga 21 Mei 2017. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, informasi dari Bali Fashion Trend tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda, di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Om Santi 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 Om. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu lupa rasa.